Oke teman-teman, sekarang kita mau review Samsung Tab S8 Ultra 5G. Nah ini teman-teman ya, jadi ini barangnya. Nah ini harganya nih, tuh. Untuk spesifikasinya sendiri, kalian bisa lihat nih ya, untuk layarnya itu 14,6 inci, jadi memang lebar banget nih layar ini ya. Dan dia sudah 120 Hz untuk refresh rate-nya. Kamera belakangnya 13 megapiksel dan 6 megapiksel karena ada dua. Dan kamera selfie-nya juga 12 sama 12 megapiksel. Nih kamera depannya nih, dua lensanya ya. Dan kamera belakangnya juga dua lensanya. Nah, seperti ini tuh ya. Nanti kita lihat. Lalu dia untuk prosesornya sudah pakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Udah bisa 5G juga, dan baterainya ini 11.200, jadi baterainya besar banget teman-teman, dan sudah bisa fast charging 45 watt. Untuk varian yang kita review sekarang itu yang RAM-nya 12 GB dengan internal 256 GB. Nah, jadi inilah barangnya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini tampilan layar itu bezelnya tipis tuh. Bezelnya tipis-tipis semua teman-teman tuh ya. Tuh, bezelnya tipis. Dan di tengah-tengah ini ada kamera untuk selfie-nya. Tuh ya, ada dua kamera selfie-nya. Kalau di bagian bawah kita lihat ini untuk konektor ke keyboardnya teman-teman ya. Jadi ada konektor ke keyboard di bagian bawah, di bagian samping ada dua speaker seperti ini, dan untuk ngecasnya sudah pakai USB Type A. Bagian atas ini ada untuk slot SIM card. Lalu ada mikrofon, nih mikrofonnya nih. Sama untuk volume up down dan tombol power teman-teman. Di sebelah sampingnya lagi, ini sama ada speaker juga, ada speaker 2 dan mikrofon juga. Jadi mikrofonnya banyak teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita mau coba pasangin aja covernya. Oh ya, kita lihat desain belakangnya dulu. Untuk desain belakangnya seperti ini teman-teman ya. Tuh. Di sini ada tempat untuk naruh pulpennya. Jadi pada saat pembelian ini udah include sama pulpennya teman-teman. Nah, ini pulpennya nih. Buat naruh pulpen, dan ini magnet ya. Lumayan kencang magnetnya, jadi nggak bakalan copot. Nah, untuk pulpennya sendiri ujungnya tajam seperti Samsung Pen lainnya, dan ini ada tombol juga yang bisa untuk nanti ngapus ya teman-teman ya. Ngecasnya gimana? Ngecasnya sudah di wireless charging seperti ini. Di sini ada logo Samsung, dan ini kayaknya antenanya nih di sini nih. Oke, kita pasang dulu covernya teman-teman. Jadi kalau kalian beli ini itu belum termasuk paketan keyboard dan covernya. Jadi untuk keyboard dan covernya kalian harus beli sendiri. Nah, untuk keyboard dan covernya ini sistemnya magnet juga teman-teman. Jadi nggak dilem, magnet aja gini udah. Dan ini kuat ya, nggak usah kalian khawatir. Tuh, seperti ini teman-teman. Ini kuat nih, saya angkat gini juga kuat. Tuh ya, jadi nggak usah takut lepas teman-teman. Selagi pemakaian normal dia bakalan kuat. Dan ini untuk standingnya ya, jadi bisa sampai segini nih, tuh. Oke teman-teman ya, sekarang kita mau pasang keyboardnya dulu. Untuk pemasangan keyboardnya dia juga sudah magnet seperti ini teman-teman. Nah, jadi langsung kepasang seperti itu ya. Kalau misalnya kita tutup, ya dia seperti ini tuh. Dan ini beratnya lumayan ya teman-teman ya, karena ini yang seri ultra, jadi memang dia lebih besar, 14 inci. Ini kalau kita pegang gini, ini agak berat ini sebenarnya teman-teman, gitu ya. Untuk layarnya udah ada sensor teman-teman, jadi kalau kita tutup dia mati, kalau kita buka dia hidup. Jadi sebenarnya nggak perlu pencet-pencet ini lagi ya. Ketika ditutup ngunci, ketika dibuka ya dia ngebuka karena ada sensornya. Tuh, otomatis. Nah ini kalau tampilan dari samping ya teman-teman. Ini tipis ya keyboardnya. Jadi dia ini ada mousepadnya juga, hampir mirip-mirip kayak laptop teman-teman. Dan ini keyboardnya ya di sini. Sama aja ada F1, F2, cuman memang agak beda dikit dengan laptop. Tapi ini beda-beda mirip lah. Ini untuk brightness ya. Tuh, pause. Macam-macam lah teman-teman. Mirip-mirip kayak laptop. Posisinya juga sama kayak laptop teman-teman. Nah, sekarang ini kalau tab kita bisa masuk ke mode Samsung DeX ya. Nih. Jadi ini kalau misalnya kita keluar dari DeX, ya dia sama kayak HP teman-teman. Tuh.
Tampilannya sama aja kayak HP, nggak ada bedanya. Sama kayak HP Samsung pada umumnya, sama persis. Tuh ya. Kalau kita masukin ke dalam mode DeX, nih misalnya kita masuk ke mode DeX ya. Ini semua sama persis kayak HP, nggak ada bedanya. Kalau kita masuk ke mode DeX, nah ini baru agak ada perbedaannya sedikit teman-teman. Mirip-mirip menyerupai laptop ya, tapi nggak kayak laptop juga. Di sini ada untuk aplikasinya, sama kan? Di sini ada untuk recent apps-nya, sama juga tuh. Ini untuk home. Ya, hampir sama aja teman-teman. Tuh, dia bisa Windows-nya bisa double. Tuh ya. Jadi persis kayak laptop lah. Nanti kalau teman-teman mau lihat spesifikasinya lagi lebih rinci, di sini beratnya berapa ya? Nih. Beratnya 726 gram. Kalau yang seluler dia 728 gram. Jadi hampir 1 kilo teman-teman ya. Lumayan berat dia nih. Oke, seperti itulah ini spesifikasinya teman-teman. Sekarang kita mau coba untuk ngetik gitu ya. Kita coba nih buka Office. Kita coba buka Word. Kita mau coba ngetik coba. Nah, jadi ini tampilan Word-nya memang agak beda ya dengan tampilan Word di laptop. Ini lebih dikit dia teman-teman. Tuh. Pilihannya lebih terbatas. Untuk ngetik ya sama aja kayak laptop tuh ya. Untuk ngeprintnya gimana ya? Kalian harus beli adapter dulu karena cuma ada USB slot yang USB Type A di sini. Dan di sini juga nggak ada pilihan untuk ada nih cetak nih. Tuh. Ya, kalian harus install dulu printernya. Bisa di print kok, tapi itu tadi harus beli adapter dulu. Beda kayak laptop kan bisa langsung colok. Kalau ini nggak bisa. Ini tampilan Word-nya teman-teman. Kita coba Excel-nya. Ya, Excel-nya juga terbatas ya. Tampilan-tampilannya terbatas, nggak full seperti kita di laptop. Tuh. Nah, tapi kalau untuk pekerjaan ringan oke, teman-teman. Tapi kalau sudah yang berat mungkin agak bukan soal speknya ya teman-teman ya. Maksudnya pekerjaan Excel atau Word yang pakai rumusnya banyak atau perlu menu-menu yang complicated. Nah, ini terbatas, bukan soal speknya teman-teman. Tapi memang menunya terbatas kalau untuk Office ini teman-teman. Sekarang kita coba untuk PowerPoint gitu ya. Tapi kalau seandainya untuk kerja ringan bisa sih. Tuh. Untuk kerja ringan bisa, tapi kalau udah yang complicated kayaknya nggak bisa. Lebih cocok ke view, untuk nge-view aja sama bikin slide ringan atau Excel ringan seperti itu teman-teman. Ya, selebihnya sama kayak laptop ya. Kita coba kameranya ya. Nah, ini kameranya teman-teman. Yang baik depan maupun belakang dia jernih ya. Foto, video jernih semua. Tuh. Ya cukup oke untuk kameranya. Apalagi kalau misalnya mau video call gitu ya, pakai zoom dan segala macam ya. Jadi kalau pendapat saya pribadi, ini kan harganya hampir sama kayak laptop yang Lenovo Yoga Duet 7i yang pernah saya review kemarin ya. Dengan harga yang sama, nih harganya sama loh. Apakah mending tab atau laptop yang detachable nih? Nanti saya kasih linknya di bawah untuk lihat review laptop Lenovo 7i yang saya beli. Harganya sama kayak gini. Worth it mana? Kalau menurut saya pribadi teman-teman, menangnya tab ini dia Android gitu ya. Jadi lebih ke multimedia, banyak games, download di Play Store segala macam, bisa buka IG segala macam. Basisnya adalah Android. Tapi kalau misalnya kalian untuk kerja gitu ya, bener-bener untuk kerja Office, ngetik yang panjang, yang complicated ngetiknya, yang complicated rumus Excelnya atau bikin PowerPoint, nah memang agak terbatas karena memang menunya terbatas di sini teman-teman. Tapi kalau untuk kerja ringan bisa. Untuk ngeprintnya mungkin agak susah ya. Jadi terus keuntungannya lagi dia baterainya lebih tahan lama dibanding laptop karena memang prosesornya adalah prosesor untuk HP yang dayanya kecil. Beda kalau kita laptop itu kan pakai Intel ya, tentu konsumsi dayanya lebih banyak. Jadi ini baterainya jelas jauh lebih hemat dibanding laptop gitu. Tapi ada kekurangannya juga, kita nggak bisa nginstal aplikasi-aplikasi yang full spek kayak misalnya
kita mau install Word yang full itu kan hanya bisa di laptop, ngeprint gitu kan hanya bisa di laptop, Photoshop atau aplikasi-aplikasi lain kayak XAMPP ini nggak bisa nginstalin, sedangkan kita pekerjaannya untuk saya ya perlu aplikasi SAM gitu, XAMPP. Kalau di sini nggak bisa kita install SAM, harus di laptop, atau aplikasi-aplikasi lain gitu ya yang harus full di laptop. Nah di sini nggak bisa, terbatas. Bagaimanapun juga untuk pekerjaan yang full spek tetap perlu laptop teman-teman gitu ya. Ini lebih ke untuk hiburan dan multimedia. Tapi kalau kalian untuk nyatet-nyatet tuh ya, saya belum tes ininya ya, belum tes Samsung Note-nya ya. Kalau untuk lebih ke multimedia gitu ya, atau nyatet-nyatet, nah ini cocok sih. Tuh. Nah, untuk Samsung Pen dari Samsung Tab ini nggak usah diragukan, udah the best lah. Sejak Samsung Note 5 zaman dulu, ini pulpennya udah canggih banget teman-teman. Ini juga enak ngetiknya. Tapi kalau pulpen ini dibandingin dengan pulpen laptop saya yang Samsung yang Lenovo, secara keenakan nulis enak ini teman-teman. Ini lebih enak nulisnya ya. Tapi kalau secara kecanggihan ini masih kalah canggih. Nah, nanti review pulpen yang Lenovo Yoga itu bisa kalian lihat juga di link di bawah. Kalau untuk nulis enak ini. Tapi kalau canggih masih canggihan pulpen yang Lenovo Yoga 27 itu teman-teman. Itu ya. Jadi ya plus minus lah, kalian lebih apa ya, lebih banyak pakai yang mana nih, untuk multimedia atau untuk kerja office beneran gitu ya. Karena kalau untuk kerja office beneran tetap saya rekomendasikan laptop aja teman-teman dibanding ini. Oke gitu aja teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.